Selamat malam pemirsa, bertemu kembali dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UP Hebat di serial talk show edukasi bersama saya Nova Simatupang. Ya, malam hari ini tidak seperti pertemuan atau talk show kita di edisi-edisi sebelumnya, kita mempunyai narasumber hanya satu orang. Jadi kalau malam-malam sebelumnya di talk show kita ada 2 atau 3 orang narasumber, malam ini menjadi lebih spesial karena hanya ada satu orang narasumber dan bersama beliau kita akan banyak mengupas perkembangan UKI. Ya, siapa lagi kalau bukan Rektor Universitas Kristen Indonesia. Ada Bapak Dr. Daniswara K. Harjono, SH.MH, MBA. Selamat malam Pak Rektor. Selamat malam Mbak Nova. Ya, apa kabarnya Pak? Luar biasa. Mbak Nova gimana? Baik? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Semangat menghadapi malam ini dipertemukan bersama bincang-bincang dengan Pak Rektor ya. Oke, sebelum kita berdiskusi mungkin Pak Rektor tentang sejauh mana UKI ini menjadi kampus yang tangguh, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, sudah sejauh mana UKI bertumbuh, saya mungkin ingin mengajak Pak Rektor dulu nih, melihat sebuah foto. Operator boleh bantu tayangkan? Ya, ini dia. Ada foto Pak Rektor. Nih kira-kira Pak Rektor duduk bareng Pak Jokowi, dilirik-lirik nih sama Pak Jokowi. Pak Rektor masih ingat nggak sih ini fotonya kira-kira diambilnya kapan? Terus apa yang didiskusikan pada saat itu bersama Pak Jokowi, Pak? Ya, kalau nggak salah sekitar tahun 2010-an ya. Saya lupa tepatnya. Tapi waktu itu Pak Jokowi baru jadi gubernur DKI. Saya waktu itu posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta dan juga Komisaris Utama di satu BUMD di Jakarta. Jadi ada pertemuan, ya kita ngobrol-ngobrol lah. Kira-kira itu. Boleh kasih bocoran nggak sih Pak? Kira-kira masih ingat nggak? Atau ada topik khusus nggak yang diobrolin dengan Pak Jokowi pada saat itu Pak? Kalau khusus sih enggak ya, tapi kita memang mulai bicara mengenai perkembangan ekonomi di Jakarta, kemudian ada beberapa aset-aset Pemprov yang dikuasai oleh penggarap-penggarap gelap, bagaimana mengatasi dan sebagainya. Jadi diskusi ringan aja sebetulnya. Ya sambil ketawa-ketawa juga sambil minum kopi itu sebetulnya. Oke, diskusi ringan dan yang dibahas belum masalah akademi ya Pak? Belum. Masih Saya masih waktu itu berkaitan dengan hukum ya? mulai ngajar di Magister Hukum, tapi rasanya sih mungkin saya udah jadi kaprodi mungkin Oke. di Magister Hukum. Iya, ternyata fotonya masih tahun 2010 nih ya. Saya Iya. tadi ketika dapat kiriman dari informan gitu ya, mendapatkan foto itu sekilas saya lihat, saya berpikirnya itu diambil di tahun 2018 nih, Pak Rektor. Karena pada saat itu saya ingat pada perayaan Dies Natalis UKI yang ke-65, Pak Jokowi juga hadir di UKI gitu ya. Itu tahun pertama Bapak dipercaya sebagai rektor UKI, dan saat itu saya ingat warga UKI ini seolah-olah diberikan surprise nih sama Pak Rektor dengan menghadirkan presiden secara langsung di kampus UKI gitu ya. Dan saya ingat sekali euforianya itu tidak hanya dirasakan oleh sivitas UKI, tapi warga Cawang dan sekitarnya itu berbondong-bondong datang ke UKI untuk melihat Pak Presiden. Dan ya, saya yakin sebenarnya pasti menghadirkan Pak Presiden di UKI itu tidak gampang ya Pak ya. Pasti ada banyak hal yang dilewati dan proses yang harus Pak Rektor lalui gitu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan nih Pak Rektor, kira-kira hal hebat apa nih dari UKI yang Pak Rektor bisikan? Kalau tadi kan Pak Rektor dapat lirikan. Nah, yang sekarang saya ingin tanyakan, hal hebat apa nih dari UKI yang Pak Rektor bisikan ke Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi kemudian mau meluangkan waktunya untuk datang ke UKI? Boleh cerita nih Pak Rektor terkait dengan itu, lalu gimana prosesnya menghadirkan beliau ke UKI? Ya Mbak, jadi beliau hadir di UKI, itu sebenarnya saya nggak melakukan upaya apa-apa Mbak. Jadi saya nggak kontak, saya nggak, ya memang ada surat mengundang Dies Natalis, hanya itu. Tapi
yang lain-lainnya sebetulnya dikerjakan oleh alumni dan ada satu kebanggaan juga bahwa pada saat periode pertama kepemimpinan beliau, UKI adalah satu-satunya universitas swasta yang dihadiri oleh beliau dalam waktu itu namanya kunjungan kerja. Kunjungan kerja presiden datang ke UKI. Dan itu sebetulnya ya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena saya juga nggak melobi, saya juga nggak berusaha untuk bicara dulu. Kalau biasanya kan audiensi dulu, saya nggak melakukan apa-apa, dan Pak Jokowi hadir. Jadi memang ada hal yang luar biasa. Beberapa bulan sebelum Pak Jokowi hadir, itu saya dicari-cari oleh Pangdam Jaya. Saya juga nggak percaya tadinya Pangdam Jaya nyari-nyari saya. Buat apa? Saya Pak pikir, Rektor berbuat apa nih sampai ya, dicariin sama Pangdam Jaya ya gitu ya Pak? ya, waktu dulu kan banyak yang modus tukang tipu tuh, ngaku pejabat, ngaku apa, saya nggak terima telepon itu. Akhirnya Pangdamnya bahkan datang langsung ke UKI, ketemu sama saya. Jadi itu yang surprise pertama yang Tuhan berikan kepada saya pada saat saya memimpin. Mungkin Pangdam Jaya itu datang sekitar 4 bulan setelah saya memimpin UKI. Dia datang sebenarnya dengan satu tujuan, mau ngajak UKI kerjasama. Kerjasama dalam rangka menyambut baik pelaksanaan Asian Games pada saat itu 2018 di Jakarta. Jadi kita kerjasama, kita sama-sama membuat ucapan-ucapan itu hampir di setiap pojok-pojok Jakarta, bahkan sampai di Semanggi, sampai di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin. Saya kira dalam sejarah UKI nggak pernah terjadi. Ada nama UKI terpampang di mana-mana. Itu kejadian karena kita kerjasama dengan Pangdam Jaya. Dan Pangdam Jaya yang cari saya, bukan saya cari Pangdam Jaya. Kemudian kali kedua, Pak Presiden ini. Pak Presiden hadir, saya juga surprise. Begitu beliau mau hadir di UKI. Tapi memang sebetulnya sejak awal saya udah bilang, UKI ini hebat. UKI ini hebat. Jadi hebatnya banyaklah ceritanya, walaupun ada yang mencibir lah, segala macam. Saya bilang, lihat aja. Sekarang kalau Presiden datang, waktu itu Kepala LLDIKTI langsung kontak ke saya. Pak, kenapa Pak? Kok sampai bisa Presiden mau hadir? Saya bilang, tanya aja mau Presidennya. Ya, pasti ada sesuatu yang luar biasa di UKI. Sampai beliau mau hadir. Dan saya nggak pakai jalur-jalur khusus. Ini alumni kok yang berupaya. Jadi waktu itu dari IKUKI lah ya, yang akhirnya berusaha untuk membantu saya untuk bisa menyampaikan suratnya tersebut, surat dari saya tersebut. Dan sebetulnya informasinya itu kepastiannya baru H-2. Jadi acara akan dilaksanakan di hari Senin pagi, tapi kita dikonfirmasi oleh Seknek dan Pas Pampres baru di hari Jumat sore. Jadi persiapannya sangat mendadak, dan sebelumnya kita hanya bikin dies natalis untuk dihadiri 300-400 orang, tapi ternyata kita akhirnya bisa mempersiapkan sampai dengan 6.000 orang. 6.000 orang, dan saya pikir luar biasa. Memang kalau Tuhan punya rencana, nggak ada yang nggak bisa halangi itu semuanya. Dan terjadi begitu saja. Begitu, Mbak Nova. Iya. Artinya kalau saya boleh tangkap tadi, ternyata bukan cuma kami, atau bukan cuma warga UKI nih yang surprise ya Pak, Pak Rektornya sendiri pun surprise dengan kehadiran Pak Jokowi pada saat itu ya Pak ya? Betul, pasti kan lagi sibuk-sibuknya beliau, sempat-sempatnya hadir. Betul. Ya, apalagi juga UKI mempersiapkannya 2 hari, sudah seperti membangun 1000 candi. Iya, betul. UKI pada saat itu dalam waktu hitungan hari, menyulap UKI untuk bisa menampung 6.000 orang gitu ya, 6.000 warga Indonesia, sivitas UKI bersama masyarakat sekitarnya menyambut kehadiran Pak Jokowi di kampus kita, di kampus UKI. Ya, nah, kita gelar tenda di lapangan bola pada saat itu. Iya. Jadi bahkan dari Pas Pampres bilang, ini baru pertama kali Pak Presiden datang ke kampus, kemudian digelar di lapangan bola tendanya. Baru satu kali. Jadi saya pikir ya, yang biasanya mungkin di ruangan tertutup, ini langsung di lapangan sepak bola gitu ya. Saking antusiasnya gitu ya Pak. Baik, Pak Rektor, masih berbicara tentang kehadiran Pak Jokowi nih Pak di UKI. Setelah kedatangan Pak Jokowi kan, saya yakin ini banyak memberi dampak lah ya, banyak memberi dampak ke UKI, ke sivitas UKI, baik dari mahasiswa, kemudian tendik, dosen-dosen, bahkan mungkin para pimpinan. Nah, Pak Rektor sendiri nih memandang dari pimpinan tertinggi di UKI, kira-kira
pengaruh apa nih yang diberikan oleh Pak Jokowi ketika hadir di UKI dalam sistem tata kelola terutama ya Pak Rektor, kemudian untuk planning-planning UKI selama beberapa tahun ke depan. Karena yang pemirsa butuh ketahui, Pak Rektor ini setiap tahun itu punya tagline untuk UKI. Jadi mulai dari strukturnya, punya tahun koordinasi, kemudian tahun berprestasi, lalu tahun penuaian, seperti itu ya Pak Rektor. Kemudian sebelum pandemi bahkan sudah menetapkan UKI sebagai kampus untuk digitalisasi dan internasionalisasi, bahkan saat ini menjadi smart kampus seperti itu. Nah, kira-kira Pak Rektor ketika melihat kedatangannya Pak Jokowi pada saat itu, hal apa yang paling berubah di iklim UKI sendiri gitu, dari segi tata kelolanya Pak Rektor? Iya, yang pasti pada saat saya mulai jadi rektor, ya, atau bahkan saya sempat sebelum jadi rektor itu jadi wakil rektor 7 bulan. Saya melihat bahwa semangat teman-teman di UKI ini pikirannya selalu pesimis. Kemudian berpikirnya negatif terus, ya. Dan itu bukan hanya misalnya hanya mahasiswa, hanya dosen, enggak. Bahkan pimpinannya pun berpikirnya seperti itu. Bahkan pada saat itu yayasannya pun berpikir seperti itu. Sementara saya lagi mengagumi UKI sebagai UKI yang hebat. Ya, nah dengan kehadiran Pangdam Jaya yang waktu itu sempat hampir tiap hari datang ke UKI, kemudian juga Pak Presiden, artinya kalau Pak Presiden, Pak Menteri-Menteri juga pada hadir kan, itu ada yang 1 hari sesudahnya bahkan. Dan yang paling pasti adalah akhirnya saya juga diundang oleh teman-teman rektor, diantaranya BKPTKI, Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Kristen Indonesia. Mereka tanya, gimana sih caranya? Sederhana aja. Kemudian ada beberapa teman rektor juga telepon tanya saya, gimana Mas, tolong bisa di ini nggak, dihubungi kita juga mau dong seperti itu. Seperti itu contohnya. Jadi bukan hanya UKI, sementara UKI sendiri kan terbuka matanya. Jadi bahkan presiden kita pun melihat UKI ini spesial. Sementara kalau kita nggak berpikir bahwa UKI spesial, ini udah keterlaluan. Akhirnya mereka terbuka matanya. Ayo, gitu. Kalau orang luar aja berpikir ini sesuatu yang luar biasa, ya kita juga harus berpikir begitu. Bahkan waktu itu Kepala LLDikti itu juga langsung temuin saya, gitu. Kok bisa ya Pak Presiden ke UKI? Itu ada sesuatu kah segala macam? Saya bilang nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi, tapi saya yakin bahwa ada sesuatu yang spesial di UKI. Kira-kira gitu, Mbak. Ya, ada sesuatu yang spesial dan di UKI sampai membuat Pak Jokowi tidak hanya melirik Pak Rektornya, Pak Danis, tapi juga melirik UKI, kemudian membuka mata orang-orang di sekitar UKI, artinya pihak kampus dari luar, bahkan secara khusus mengubah pesimistis yang ada di UKI menjadi optimis, seperti itu ya Pak Rektor ya. Iya. Berdampak sekali ternyata kehadiran Pak Jokowi memang di kampus UKI, dan saya yakin juga kalau misalnya rasa pesimis itu kemudian sudah berubah menjadi ke arah optimis, pasti ada banyak prestasi dan ada banyak pencapaian dong Pak Rektor setelah hal tersebut. Boleh sharing nggak Pak Rektor prestasi-prestasi yang kemudian akhirnya berhasil dicapai UKI nih setelah berubah mindset ya, kita anggap berubah mindset setelah kehadiran Pak Jokowi. Boleh sharing Pak? Iya. Saya 2018 bulan Februari pada saat itu peringkat UKI, ya peringkat akreditasi, peringkat bukan akreditasi, peringkat di antara perguruan tinggi yang ada itu masih sekitar 156 kalau nggak salah. Kemudian di 2018 bulan Agustus kita meningkat menjadi kalau nggak salah sekitar 116. Nah, kemudian kedatangan Pak Jokowi di bulan Oktober 2018. Kemudian di tahun 2019 yang kita sudah canangkan sebagai tahun prestasi, kita bisa tembus masuk 100 besar perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, pada saat itu kita memperoleh peringkat 86. Ya, itu kejadian sebelum pandemi datang. Terus kemudian juga untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, saya nggak tahu, ada yang bilang 10 tahun, UKI nggak pernah dapat medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa. Nah, pada saat 2018, kita memperoleh 3 emas di Pomprov DKI. Kemudian 2019, kita dapat medali emas tingkat nasional.
untuk cabang karate. Jadi bahkan juga dalam SEA Games ada mahasiswa kita juga dapat medali perak dan lain-lain prestasi-prestasi lainnya yang saya kira cukup membanggakan. Sebenarnya di UKI ini saya yakin bahwa kita ini udah hebat, udah bagus. Tinggal semangat kita yang kita gerakkan. Makanya kalau Mbak Nova masih ingat, di tahun pertama itu tahun konsolidasi buat kita. Tahun kedua adalah tahun prestasi. Dan itu saya tetapkan pada saat bulan November, bulan Desember. Jadi sebelum tahun itu lewat, masuk. Ya, seperti tahun depan, saya tetapkan atau kita tetapkan sebagai tahun inovasi. Tahun inovatif bagi kita. Artinya kita siap berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Kita siap untuk berpikir dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Begitu, Pak. Ya, baik. Berpikir dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Ya, didukung dari sekian banyak prestasi karena memang UKI ini sudah hebat dan perlu menjadi lebih hebat dengan mengubah hal yang biasa tadi menjadi luar biasa ya Pak Rektor. Ya, kalau berbicara tentang prestasi UKI memang kita bisa katakan bahwa UKI ini tidak berhenti sampai pada saat euforia kedatangan Pak Presiden pastinya ya. Sampai saat ini pun di tengah-tengah kondisi pandemi, saya rasa UKI ini juga tidak pernah berhenti bertumbuh gitu. Seolah-olah nggak pernah berhenti nih bekerja meskipun kondisi pandemi ini luar biasa sebenarnya merenggut aktivitas, merenggut kreativitas orang-orang di satu sisi gitu. Karena saya ingat betul di tahun lalu 16 Maret 2020 Pak Rektor berani mengeluarkan secara langsung gitu ya pemberlakuan WFH dan LFH untuk mahasiswa kita dan itu 100% pada saat itu. Padahal kalau kita membandingkan dengan beberapa universitas lain mungkin masih banyak yang belum berani memberlakukan hal tersebut 100%. Kemudian memang secara bertahap kita berangsur-angsur ke 50%, meskipun pada saat PPKM kemarin kembali lagi harus WFH 100% gitu ya Pak Rektor. Tapi ya untuk diketahui pemirsa mungkin UKI ini tidak pernah berhenti gitu, tidak pernah berhenti menunjukkan ketangguhannya seperti itu ya, berinovasi di dalam sistem dan layanan akademik dan ya bahkan kalau misalnya kita boleh berbicara untuk penanganan dan pencegahan pencemaran COVID ini pun UKI ini selalu ambil bagian gitu ya Pak Rektor. Saya ingat banget pada saat awal-awal Pak Rektor langsung bentuk tim gugus untuk penanganan COVID, menanggulangi penyebaran COVID di UKI, dan sampai saat ini pun ada begitu banyak program gitu ya, yang dijalankan oleh Pak Rektor kemudian bersama dengan tim pastinya untuk menanggulangi hal ini. Nah, kalau boleh cerita Pak Rektor, kira-kira upaya-upaya apa saja nih yang sudah dilakukan UKI untuk membantu pemerintah Indonesia khususnya dalam hal penanganan COVID ini, kemudian hal apa yang kemudian menjadi dasar atau mendasari Pak Rektor untuk memilih ikut ambil bagian gitu, ikut ambil bagian dalam penanganan COVID ini. Boleh sharing Pak Rektor? Ya, jadi begini Mbak, di bulan Maret ya tahun 2020, kalau nggak salah tanggalnya 14 Maret ya 2020, itu saya lagi mengikuti satu kegiatan seminar di GWS UKI, tiba-tiba dapat telepon. Telepon dari istana, diminta hadir siang ini juga, kalau nggak salah jam 3 di istana. Saya nggak tahu urusan apa, saya kaget juga kan. Ternyata dari kepala staf kantor kepresidenan. Saya hadir di situ, di ruang tunggu, saya ketemu dengan teman-teman rektor lainnya. Makin bertanya-tanya, kita sama-sama bingung. Saya masih ingat, awalnya saya sempat ngobrol sama rektor UI. Habis itu saya ngobrol, nanya lagi sama rektor Untar. Saya tanya lagi sama rektor Yarsi. Jadi saya hitung ada 10 rektor diundang. Ada apa ini? Nah, masuk ke ruangan rapat, ternyata kita 10 orang ini rapat bersama yang pertama kepala staf kantor, kepresidenan, kemudian dirjen dikti, terus kemudian ada satu lagi deputi ahli. Jadi pada saat itu kita semua lugu semua, kita tahu COVID,
tapi kita nggak tahu kondisi di Indonesia. Dan pada saat itu disampaikan, terutama oleh Pak Kepala Staf, sampaikan kondisi yang sesungguhnya. Dan betul-betul akan dimulai dari 10 universitas ini untuk memiliki satu keberanian, memiliki nyali, karena sebenarnya kondisi yang sesungguhnya adalah dibeberkan apa adanya. Terus kemudian diminta untuk mulai mempersiapkan. Kalau yang punya rumah sakit juga mulai mempersiapkan misalnya tempat-tempat untuk isolasi, tempat-tempat ICU dan sebagainya. Tapi paling tidak sekarang kita udah harus full online. Artinya diharapkan dari 10 universitas ini di mata pemerintah kita sudah siap duluan, khususnya dengan online. Jadi dianggap digitalisasi sudah masuk ke kita semua. Dan kalau untuk UKI sendiri kebetulan memang 2020 itu adalah tahun digitalisasi. Ya, jadi buat saya lah langsung waktu itu berpikir, wah Tuhan ini baik sama kita, langsung percepatan. Yang tadinya kita sebenarnya targetnya di akhir 2020, digitalisasi berjalan ternyata harus dipercepat nih, bulan Maret. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah hari Jumat, terus kemudian saya minta langsung saya WA, tolong semua dekan, wakil rektor, kita rapat. Jadi jangan ada yang boleh pulang dulu. Karena kan jam 3 artinya saya kembali ke kampus sudah sekitar jam 6 sore. Terus kemudian kita rapat, kita mempersiapkan segala sesuatu. Yang tadinya ragu-ragu, saya bilang, enggak, ini harga mati. Jadi saya udah tahu kondisi yang sesungguhnya, sehingga work from home harus segera. Nah, sebagian dosen protes pada saat itu. Karena mereka merasa dirinya nggak ngerti apa-apa tentang teknologi. Tapi saya yakinkan semuanya bisa. Dan memang waktu itu selama kira-kira 1 atau 2 bulan, kita siapkan helpdesk khusus untuk orang-orang yang masih gaptek pada saat itu. Kemudian kita melakukan penguatan Wi-Fi di sekitar kampus, dan juga kita berusaha untuk meng-approach mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya dipaksa kembali ke daerahnya oleh orang tuanya. Jadi memang situasinya memang karena kita tahu persis kondisinya cukup mencekam, dan akhirnya dibutuhkan keberanian. Memang kita kontak-kontakan sesama rektor. Jadi akhirnya ya sama-sama kita berani, sama-sama kita nekat. Karena memang disampaikan bahwa ini dimulai dari kita. Nanti akan diikuti oleh semuanya yang lainnya, termasuk juga perkantoran-perkantoran dan sebagainya. Jadi saya masih ke istana pun saya tanpa masker. Kita duduknya pun masih rapat-rapat pada saat itu. Kita sendiri kaget, ternyata kondisinya sudah mulai darurat. Ya, jadi ya memang akhirnya kita kerjakan itu. Ya, berani mengambil sikap dan langkah ya Pak Rektor di tengah-tengah kondisi mencekam seperti yang Pak Rektor sampaikan. Tapi dari tadi mungkin yang saya garis bawahi adalah betapa baiknya Tuhan dan betapa memang penyertaan Tuhan itu benar-benar dinyatakan di UKI ya. Mulai dari tahapan awal tadi ada surprise-surprise yang diberikan Tuhan ke UKI, kemudian ketika Pak Rektor mencanangkan tahun digitalisasi pun secara tidak langsung Tuhan sebenarnya seolah-olah memicu UKI nih untuk lebih cepat bergeraknya, seperti itu ya Pak Rektor. Ya, Tuhan bantu kita mempersiapkan. Betul. Sehingga memang kita tidak butuh waktu yang lama untuk beradaptasi dengan perubahan yang mengharuskan kita harus WFH dan mahasiswa kita harus LFH dari rumah masing-masing, seperti itu. Nah, kembali ke masalah penanganan COVID nih Pak Rektor. Itu tadi kan kita memang memandangnya dari sisi kesiapan UKI menjalankan tata kelolanya, menjalankan suasana akademiknya supaya tetap berjalan normal gitu, seolah-olah tetap sebagaimana kondisi offline yang selama ini dilakukan. Nah, di luar itu kan UKI juga selalu ambil bagian, seperti tadi yang saya sampaikan, UKI di awal ketika pandemi ini mulai mulai masuk ke dalam situasi mencekam karena juga menjadi informasi baru untuk masyarakat. UKI pada saat itu banyak melakukan hal-hal seperti misalnya pembuatan hand sanitizer, kemudian membantu masyarakat juga untuk mengedukasi pelaksanaan 3M pada saat itu, sekarang sudah menjadi 6M, kemudian ada banyak hal lainnya. Nah, kira-kira Pak Rektor saat menjalankan program-program tersebut, apa yang kemudian ada di benak Bapak sehingga menyatakan juga harus ikut ambil bagian nih UKI gitu menangani COVID ini, menanggulangi COVID ini gitu. Gimana tuh Pak? Iya, jadi begini Mbak.
Saya juga pada saat saya dipilih jadi rektor, saya juga bertanya sama ketua yayasan pada saat itu. Jadi saya tanya, kenapa saya yang dipilih, Pak? Padahal dua pesaing saya juga bagus. Yang satu guru besar dari ITB, yang satunya lagi doktor dari UI. Kenapa saya? Jadi beliau membisikkan bahwa ya karena Pak Danis yang berpikir kreatif dan inovatif, berani ambil keputusan cepat, sederhana. Dan memang setelah saya pikir lagi, saya melihat, saya kan rektor ke-16. 15 rektor sebelumnya, itu semua orang-orang pintar. Ya, saya rektor ke-16, ini rektor pertama yang berlatar belakang entrepreneur. Entrepreneur ini berani ambil keputusan, kemudian juga sebenarnya kalau entrepreneur itu berpikir bahwa hidup itu harus hebat, hidup itu harus kuat, hidup itu harus bermanfaat. Nah, kaitannya walaupun terjadi yang namanya pandemi COVID, hidup ini harus jalan terus, harus terus bermanfaat. Sehingga kita lihat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa, itu yang kita lakukan. Pada saat misalnya, ini kita tahu bahwa pandemi ini mengharuskan kita bergotong royong, harus saling support satu sama lain. Sementara UKI ini bukan hanya milik kita. UKI ini bukan hanya milik mahasiswa. UKI ini juga milik alumni. Sivitas Akademika UKI ini kan luas sekali. Akhirnya kita mulailah sharing informasi dan sebagainya. Kemudian mereka ada ide kita tangkap, ya, diantaranya kalau Mbak Nova tahu, kita selama 3 bulan terus-menerus setiap hari kita suplai makanan bagi masyarakat yang lewat di UKI. Terus kemudian sampai dengan sekarang ini bahkan UKI ini termasuk perguruan tinggi yang cukup banyak melakukan vaksinasi. Lebih dari 17.000 orang kita sudah vaksinasi. Ya, maksudnya begini, 17.000 vaksin. Ya, orangnya mungkin lebih sedikit karena 2 kali kan. 2 kali. Jadi kita lakukan aja. Karena memang sekarang eranya pandemi, kita sedang lagi perang menghadapi COVID-19, dan negara pun sudah menyatakan bahwa Indonesia dinyatakan dalam keadaan bencana nasional non-alam. Artinya lagi menderita bencana. Bahkan gubernur bilang bahwa ini situasinya lagi genting. Saya masih ingat di televisi, situasi genting. Kalau udah genting, ya kita bekerja sama lah semuanya. Jadi jangan cuma mikirin diri sendiri, mau ngumpet aja di rumah. Nggak bisa. Ya, kalaupun kita mesti mengorbankan diri kita sendiri, yang penting kita lakukan yang terbaik. Ya, jadi saya lihat sebenarnya, oke, garda paling depan memang tenaga kesehatan. Tapi kita pun sebenarnya harus ambil bagian. Kesempatan nggak muncul 2 kali. Jadi kesempatan depan kita ada, negara kita sedang perang, negara kita sedang dalam kondisi bencana, sedang dalam keadaan genting, kita harus ambil bagian. Dan itu saya sampaikan ke teman-teman. Ya, memang sih tetap protokol kesehatan kita ikuti. Kalau misalnya pemerintah bilang hanya boleh 25% masuk, kita ikut 25%. Kita pilih orang-orangnya, kemudian secara bergantian. Tapi paling tidak, kegiatan kita nggak bisa stop, jalan terus. Target kita juga harus tetap jalan. Karena memang kita tahu Presiden setiap kali minta kepada perguruan tinggi, hasilkan SDM unggul. Artinya bukan SDM biasa-biasa aja, yang asal dapat gelar sarjana. Tapi benar-benar SDM unggul. Artinya kita harus serius menangani ini semua. Karena SDM unggul hanya bisa dihasilkan oleh perguruan tinggi yang unggul. Perguruan tinggi unggul hanya bisa ada kalau dosennya juga dosen unggul. Tenaga kependidikan juga unggul. Ini yang kita terus berusaha keras untuk bagaimana merealisasikan keunggulan yang harus menjadi satu hal yang pasti. Demikian, Mbak. Menghasilkan SDM yang unggul dari perguruan tinggi yang unggul tentunya ya. Kemudian tadi saya juga menggarisbawahi bahwa hidup itu harus hebat, harus bermanfaat gitu ya. Di tengah-tengah kondisi yang genting seperti ini, UKI kemudian mengambil bagian dan menjalankan nilai-nilai UKI gitu ya, berbagi, peduli, kemudian ya memang benar-benar menghidupi moto UKI, melayani bukan dilayani. Baik pemirsa, kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami di dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI Hebat. Ya, ini kita UKI. Berdiri sejak lebih dari 50 tahun lalu,
untuk menciptakan generasi penerus bangsa, generasi yang mempunyai visi dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menghasilkan generasi tersebut, kami membagi bidang pendidikan menjadi beberapa jurusan. Program studi doktor hukum, program studi doktor pendidikan agama Kristen, dan program magister dengan pilihan program studi magister pendidikan, program studi magister hukum, program studi magister pendidikan agama Kristen, program studi magister manajemen, program studi magister teknik elektro, program studi magister arsitektur, sedangkan untuk program sarjana, kami memberikan pilihan-pilihan untuk generasi yang ingin menjadi tenaga pengajar, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan konseling, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan agama Kristen, program studi pendidikan fisika, program studi pendidikan kimia, Fakultas Sastra dan Bahasa, program studi sastra Inggris, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Mandarin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, program studi akuntansi. Dengan Fakultas Hukum, mengembangkan generasi yang akan menuntun Indonesia dalam keadilan dengan jurusan program studi hukum, kesehatan masyarakat Indonesia adalah hal yang utama. Kami dengan jurusan Fakultas Kedokteran selalu mengembangkan ilmu kedokteran melalui program studi pendidikan kedokteran. Fakultas Teknik, program studi teknik mesin, program studi teknik elektro, program studi teknik sipil, program studi arsitektur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi hubungan internasional, program studi ilmu komunikasi, program studi ilmu politik, kami mempersiapkan tenaga yang ahli dan siap terjun untuk masyarakat Indonesia. Dengan program diploma Fakultas Vokasi, program studi fisioterapi, program studi perbankan dan keuangan, program studi keperawatan, program studi manajemen pajak, Kami menyadari bahwa metode pembelajaran berbasis teknologi menjadi suatu hal yang harus dikembangkan, khususnya di Universitas Kristen Indonesia.
Dengan dukungan teknologi tinggi, UKI mempersiapkan diri menjadi universitas berskala internasional yang bermutu, mandiri, dan inovatif di bidang tridharma perguruan tinggi. UKI menerapkan paradigma pendidikan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Kami siap melayani mahasiswa menjadi generasi yang unggul, yang memiliki nilai-nilai rendah hati, berbagi peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami selalu ada untuk kemajuan generasi bangsa Indonesia dengan menerapkan pendidikan berstandar internasional di era digital. Karena kami datang untuk melayani. Kembali lagi bersama kami di dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI Hebat. Dan di layar pemirsa saat ini sudah ada sebuah foto, di mana foto ini pastinya sudah bisa dilihat yang paling ganteng gitu ya, narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini. Ada Pak Dhani Suara bersama dengan 7 orang rektor lain yang disebut sebagai rektor tangguh, terpilih sebagai rektor tangguh di tahun 2021, dan ini dimasukkan dalam majalah Man Obsession. Jadi di dalam majalah ini saya juga membaca, ya ini ada ditayangkan juga oleh operator, bahwa Pak Rektor ini punya kerinduan menjadikan UKI itu sebagai smart campus yang bermutu, kemudian juga selain bermutu tentunya juga menjadi kampus yang mandiri dan inovatif. Seperti itu ya, Pak Rektor kerinduannya untuk UKI gitu. Nah, Pak Rektor, bolehkah berbagi ini tips and trick atau mungkin ceritanya kenapa nih tiba-tiba terpilih menjadi rektor tangguh gitu ya? Apakah memang setangguh itu nih Pak Danis gitu ya, menunjukkan konsistensinya dalam memimpin sebuah universitas? Lalu gimana planning yang sudah Pak Rektor susun untuk mencapai tadi kerinduan menjadikan UKI sebagai smart campus? Silahkan Pak Rektor. Terima kasih. Ya, kalau saya dari pertama memang merasa bahwa UKI ini luar biasa hebat. Tinggal kok nggak muncul ke permukaan. Permasalahannya apa? Nah, ini yang sebetulnya membuat penasaran. Pada saat saya jadi rektor, karena memang latar belakang saya sebenarnya lebih entrepreneur dan advokat, teman-teman bertanya kepada saya, apa yang dicari di situ? Saya bilang, saya mau cari success story. Saya bermimpi dan mengejar suatu saat UKI akan menjadi UKI yang hebat, yang sangat hebat. Dan saya berkeyakinan, sampai dengan detik ini saya masih yakin bahwa UKI akan menjadi UKI yang hebat. Hanya memang jalannya pasti nggak semudah membalikan telapak tangan, itu pasti. Tapi intinya saya yakin kalau kita semua bergandengan tangan, kita juga bekerja dengan hati, apapun permasalahannya pasti kita bisa selesaikan. Apapun. Bahkan dalam setiap masalah pasti ada hikmahnya. Itu pasti. Nah, kemudian pada saat kaitannya dengan Men's Obsession ini, saya nggak tahu ya. Mereka benar-benar kejar-kejar saya, cari saya untuk bersedia, dan pada akhirnya saya bersedia diwawancara, dan memang pertanyaan-pertanyaannya juga menggelitik gitu. Memang saya ini mungkin karena basic saya entrepreneur, saya nggak pernah berpikir pesimis. Saya selalu berpikir optimis. Kalau saya pesimis, ngapain saya ada di sini? Kalau saya misalnya mau UKI ini biasa-biasa aja, ngapain saya ada di sini? Saya selalu bicaranya begitu aja. Jadi sangat sederhana. Walaupun dalam situasi pandemi, saya tetap optimis. Ya, karena tetap target harus dikejar. Jadi nggak ada alasan hanya karena pandemi, kemudian misalnya target mahasiswa ada toleransi. Hanya gara-gara pandemi, kemudian target akreditasi minta toleransi. Nggak ada cerita. Pandemi is pandemi. Justru dalam situasi pandemi ini, pasti ada hikmah yang bisa kita tarik. Dan kenyataannya memang seperti target mahasiswa 2020-2021, ini jumlahnya tentunya paling tidak dari hitungan saya selama 15 tahun belum pernah
angka setinggi ini kita bisa peroleh. Padahal kalau kita lihat perguruan tinggi lain pada turun jumlahnya pada umumnya. Saya pernah bercanda dengan rektor UI juga, ya bukan yang sekarang, sebelumnya. Saya bercanda karena kebetulan kakak kelas saya di SMA. Saya bilang, Mas, mau nggak gantian? Saya jadi rektor di UI, Mas jadi rektor di UI. Wah, nggak berani. Wah, itu bingung saya, ngatasinya masalahnya segala macam. Jadi saya pikir begitu. Artinya pikul yang salib yang dipikul ini beda-beda semua orang, ya. Dan Tuhan mempersiapkan untuk penyelesaian masalah dengan cara yang beda-beda. Kalau rektor UI udah pasti orang pintar, mungkin ya kutu buku. Kalau saya bukan. Saya ya pokoknya anak gaul lah, intinya begitu, ya. Jadi pasti beda. Nah, saya juga pernah ngobrol juga dengan teman rektor Ciputra, dia alumni UKI. Saya juga ngajakin, kita tukeran, mau nggak 1 hari aja? Wah, nggak mau, seperti itu. Jadi dari situ saya lihat, ya artinya modal kita satu, optimisme, dan berpikir positif. Walaupun kita misalnya udah dijelek-jelekin sama orang, kita berpikir positif, nanti orangnya balik badan sendiri. Ya, berbalik badan. Jadi nggak perlu kita respons sesuatu yang negatif dengan cara yang negatif juga. Diemin aja, nanti pasti positif lagi. Kembali lagi. Dan saya yakin itu. Ya, jadi itu banyak hal yang saya ceritakan juga ke Mass Obsession, dan kebetulan setahun sebelumnya kan juga ada majalah Tempo. Majalah Tempo waktu itu dia memilih berdasarkan segmen. Jadi ada yang politikus, ada yang pejabat negara, ada yang pengusaha. Nah, yang pas rektor, waktu itu saya yang terpilih. Pasti bukan saya yang nomor 1, karena yang saya pimpin UKI. UKI ini memang punya value tersendiri. Jadi, kenapa nama UKI tetap eksis, itu semua pasti ada value. Sehingga majalah sekelas Tempo pun yang dikejar malah saya. Gitu ya. Padahal saya bisa pastikan nggak ada pesan sponsor di situ. Ya, betul-betul mereka yang kejar saya, cari saya, malah Humas UKI kaget. Kapan Pak prosesnya? Saya juga. Dia main nyelonong aja ke tempat saya nggak tahu. Jadi ada proses, ada beberapa rektor yang jadi kandidat, kemudian yang terpilih saya. Itu 1 tahun sebelumnya, 2020 kalau nggak salah, 2019. Begitu Mbak, jadi mengalir aja, tapi yang saya lakukan adalah konsistensi aja. Iya, konsistensi, kemudian berpikir positif dan optimis, yang kemudian itu akhirnya membawa majalah-majalah tersebut yang akhirnya mengejar-ngejar Pak Danis nih ya, untuk diwawancara seperti itu ya Pak. Oke, tadi kita memang banyak mendengar Pak Danis bercerita tentang background Bapak yang merupakan seorang lawyer, kemudian seorang entrepreneur, bahkan baru-baru ini kita juga mendapat informasi Pak Danis ini diangkat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum di Kadin ya Pak ya. Nah, dengan banyaknya background dan aktivitas Bapak di luar akademisi sebenarnya, kalau kita bisa katakan tidak berkaitan dengan dunia akademik, karena sebagai lawyer, kemudian entrepreneur, seperti itu Pak. Nilai apa yang kemudian ingin Bapak tanamkan, atau legasi apa yang kemudian ingin Bapak tanamkan kepada mahasiswa UKI secara khusus nih Pak? Karena mahasiswa UKI ini kan sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang untuk bisa multitasking nih, seperti Pak Danis. Boleh disampaikan Pak, ini pesan khusus kepada adik-adik mahasiswa UKI yang mungkin juga menonton TV Kita Sejahtera. Ya, jadi yang pertama gini, saya masih ingat waktu saya masih SD lah ya, saya sering belajar segala macam, malah ayah saya yang militer, dia manggil saya, kamu nggak perlu jadi juara kelas, kalau kamu bisa jadi ketua kelas. Saya kaget, juara kelas, maknanya tuh saya masih kelas 4, kelas 5 SD, saya pikir bener. Tapi setelah saya besar, saya baru tahu. Dan gara-gara ucapan ayah saya itu, SMP saya ketua OSIS, SMA saya ketua OSIS. Jadi saya suka akhirnya memimpin sesuatu, menginspirasi orang lain. Dan sebetulnya, begitu saya pelajari lebih dalam, saya sejak SMA udah berpikir, ada ketertarikan tersendiri. Pada bidang apa? Saya pelajari Undang-Undang 45. Negara kita negara apa sih? Ternyata negara hukum. Saya nggak tahu
mungkin banyak orang yang nggak sadar bahwa negara kita ini negara hukum. Terus kemudian tujuan negara kita ini mau kemana? Negara kesejahteraan. Artinya tujuannya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Artinya ada dua bidang yang harus saya kuasai. Bidang hukum dan bidang ekonomi. Nah, dalam pelaksanaannya, walaupun saya hukum, bidangnya, ilmu saya, bidang saya adalah hukum bisnis. Artinya hukum ekonomi. Terus kemudian, pada saat saya sebagai praktisi, maka saya tetap sebagai praktisi hukum, sebagai penegak hukum, yang saya pilih adalah advokat, tapi saya juga sebagai entrepreneur. Artinya saya mesti punya bisnis sendiri. Ya, dan bukan itu aja. Saya pikir semua orang punya talenta masing-masing. Kemampuan saya biasa-biasa aja. Tapi memang saya suka untuk mencoba. Saya suka untuk diri saya sendiri juga seperti itu. Saya sangat cinta dengan Indonesia. Makanya saya juga kuliahnya di Universitas Kristen Indonesia. Kalau pas saya waktu itu sempat saya kuliah di Amerika, keren aja, Christian University of Indonesia. Ada Indonesia yang terus bawa kemana-mana. Jadi advokat juga begitu, Perhimpunan Advokat Indonesia, keren. Di dunia bisnis juga begitu, Kamar Dagang dan Industri Nasional Indonesia, kan Kadin Indonesia. Ya, jadi keren aja. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk melakukan yang terbaik bagi organisasi ini. Kemudian itu saya maintain terus. Kalau advokat tentunya semuanya landasannya adalah hukum. Jangan pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Terus kemudian kalau bisnis, nah disinilah saya diuji juga untuk cepat mengambil keputusan. Karena kalau pebisnis lambat, pasti ketinggalan kereta. Ya, kita pasti berusaha untuk menjadi yang tercepat, terbaik. Itu pengusaha. Dan namanya pengusaha, nggak pernah menyerah. Jadi kita nggak pernah akan gagal kalau kita nggak berhenti mencoba. Jadi coba lagi, pasti bisa. Pasti akhirnya berhasil. Kita akan gagal kalau kita berhenti mencoba. Itu kan prinsipnya begitu aja. Sebenarnya bisnis. Dan yang namanya bisnis, jaringan itu adalah aset yang luar biasa. Makanya kita berteman semua. Jadi misalnya dengan perguruan tinggi lain, mereka bukan kompetitor kita. Justru mereka bagian dari jaringan kita. Begitu juga pengusaha, nggak ada kita bersaing satu dengan lainnya. Kompetitor, yes, harus dihitung. Tapi bukan berarti kita saling jatuhkan di antara kita. Jadi prinsipnya seperti itu, Mbak. Saya yakin sebetulnya apa yang saya lakukan pasti bisa juga dilakukan oleh orang lain, termasuk adik-adik semua. Karena hidup itu cuma sekali. Ya, jadi lakukan yang terbaik. Nanti kalau udah terbaik, pasti hasil juga akan baik. Demikian, Mbak Nova. Iya, hidup itu cuma sekali. Kemudian tadi saya ada mencatat beberapa poin mungkin nih ya untuk pemirsa dan mahasiswa yang sudah menyimak. Hidup itu cuma sekali, kemudian setiap orang itu punya talentanya masing-masing. Jadi yuk kenali potensi diri Anda, lalu tekuni gitu ya. Tekuni dan jangan mau berhenti mencoba sesuatu hal yang baru, serta lakukan yang terbaik. Nah, baik, terima kasih Pak Rektor sudah mau berbagi di malam hari ini. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita di dalam kegiatan talkshow kita di malam hari ini, karena seperti di awal tadi saya menyampaikan bahwa edisi malam hari ini menjadi edisi spesial gitu, karena narasumbernya hanya ada satu orang, tetapi di luar narasumber sebenarnya bersama-sama dengan kita ini hadir Bapak Ibu para pimpinan dari Universitas Kristen Indonesia, bahkan ada Bapak dari pengurus Yayasan UKI juga. Jadi saya akan memberikan kesempatan, mohon izin ya Pak Danis, memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini, jika ingin menyampaikan pertanyaan ataupun mungkin pendapat atau argumen tentang sosok Pak Danis dalam kepemimpinannya di UKI. Seperti itu, silahkan. Silahkan Bapak Ibu, siapa nih? Ya, izin. Saya ingin bertanya. Ya, dari Bapak Ki Sunarto, ini Dekan FKIP sekaligus CEO TV Kita Sejahtera. Silahkan Pak Sunarto. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Rektor. Selamat malam. Ya, melihat penjelasan dan rekam jejak Pak Rektor sangat bervariasi sekali. Terutama punya daya tarik sendiri. Sebagai entrepreneur, sebagai pengacara, sebagai akademisi, dan dahulunya termasuk
dalam tanda petik anak gaul, ya kan? Nah, rekam jejak itu pasti aromanya tersiar kemana-mana. Dan terakhir saya mendengar bahwa Pak Danis diangkat sebagai Wakil Ketua Umum bidang hukum dan HAM. Wah, ini posisinya sama kaitannya dengan negara kita adalah negara hukum. Saya itu punya kekhawatiran terus terang Pak Danis. Kalau tiba-tiba dalam fotonya aja pernah dilirik Pak Jokowi hadir. Tiba-tiba kalau akhir tahun itu atau untuk awal tahun Pak Danis tiba-tiba terus diambil jadi menteri ataupun dari dirjen ataupun dari ring 1 itu bagaimana Pak? Kekhawatiran saya seperti itu. Tapi saya optimis hal itu pasti akan banyak akan ditarik ke sana. Iya. Bagaimana kekhawatiran dalam hal yang positif seperti itu ya Pak Sunarto ya. Iya, hal karena positif, rekam jejak jejaringnya banyak Kak. Betul. Ya, hal positif dan membanggakan tentunya. Ini jadi menteri saja, jadi direktur aja, ataupun jadi ring 1 lah. Ini nanti para partai politik pun juga pasti lirak-lirik gitu loh. Iya, betul. Karena ada daya tarik situ. Iya. Oke, gimana nih Pak Danis nih? Hal positif yang kemudian mengkhawatirkan ternyata buat pimpinan-pimpinan di lingkungan UKI. Gimana Pak Danis? Ya, yang pertama jabatan itu kan amanah ya Pak ya. Jadi buat saya juga pantang untuk mengejar-ngejar jabatan. Dan memang dalam riwayat saya belum pernah melamar. Termasuk di UKI saya nggak melamar, Bapak Ibu sekalian. Boleh dicek di dokumen saya, dokumen SDM mungkin, saya hanya membuat pernyataan bersedia untuk dicalonkan setelah ada rekomendasi waktu itu dari beberapa dekan. Jadi memang riwayat saya begitu. Walaupun saya pernah jadi komisaris utama, saya pernah jadi di BUMD, saya pernah jadi direktur keuangan dan administrasi di BUMN, tapi paling tidak saya nggak melamar pada saat itu. Jadi itu satu prinsip juga buat saya. Tapi kalau Tuhan udah memberikan amanah, pantang juga buat saya untuk menolak dimanapun. Tentunya ya berharap yang baik-baik. Tahun 2017 awal, saya dan istri itu kita bersama dengan teman-teman SMA saya, sahabat saya, kita dengan sepedaan, kita keliling Eropa. Ceritanya kita lagi syukuran, bisa melewati usia produktif dengan baik, dan siap-siap mau pensiun. Kita hari tua mau nyantai-nyantai aja. Itu 2017. Ternyata saya pulang ke Indonesia bulan April kalau nggak salah. Kemudian adalah itu, Dekan Fakultas Hukum UKI tiba-tiba nongol bersama dengan, saya sebut namanya Pak Hulman dengan Bu Arce, datang ke kantor saya. Kemudian berusaha membujuk-bujuk saya bersedia jadi waktu itu wakil rektor. Kemudian saya bilang saya minta waktu seminggu. Saya bicara sama istri segala macam. Kemudian saya bicara lagi dengan Pak Hulman, saya tolak. Saya mau hidup santai aja lah, saya bilang begitu. Terus kemudian saya nolak, tiba-tiba malah besoknya ada lagi teman alumni. Terus kemudian, waduh itu ada hampir setiap hari datang. Dan akhirnya adik ipar saya, alumni UKI, datang ke ruangan saya di kantor private saya bersama menantu saya. Dia masuk ke ruangan, kemudian ngajak saya berdoa. Terus kemudian selesai berdoa, dia bilang, Pak, udah saatnya Papa untuk melayani. Maksudnya, ya melayani UKI aja, Pak. Ini ada permintaan, segala macam. Waduh, saya bilang gitu, saya udah tolak gitu. Mereka masih nunggu Papa, katanya begitu. Akhirnya udah, saya bicara sama istri, kemudian kita ibadah sama-sama, akhirnya saya putuskan, oke, saya bersedia, tapi saya minta diproses bagaimana apa adanya. Jadi mengikuti tes semuanya. Akhirnya saya jadi wakil rektor. Pada saat itu diangkat per 1 Juli 2017. Jadi sebetulnya kita punya rencana, tapi juga Tuhan punya rencana lain. Dan pasti rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Ya, dulu juga begitu, saya punya rencana begini, ternyata belokin Tuhan. Ya, saya juga nggak pernah mimpi jadi advokat. Saya nggak pernah mimpi kalau jadi pengusaha. Saya ini dari zaman SMA udah bisnis. Udah bisnis macam-macam, ya, jualan parcel segala macam itu udah
jadi pengusaha. Jadi basicnya saya pengusaha. Terus kemudian malah jadi advokat, belakangan jadi akademisi. Tapi saya berusaha kalau misalnya apapun yang saya pilih, nggak boleh setengah-setengah, harus maksimal. Makanya saya juga kadang-kadang nantangin teman-teman yang kelamaan, JJA-nya nggak jalan-jalan, gimana saya aja yang telat masuk dunia akademisi, saya udah lektor kepala. Masa ini udah 10 tahun, udah 15 tahun, dari saya mulai kenal pertama, tetap sampai sekarang masih lektor aja. Jadi itu sebenarnya bukan untuk melecehkan orang, tapi untuk memotivasi. Ya, jadi kalau memang kita punya profesi ya harus maksimal. Nah, kira-kira begitu, Mbak Nova. Iya, memang terlihat ya, setangguh itulah Rektor UKI gitu ya. Berbicara tentang mewujudkan UKI dan membawa UKI untuk terus bertumbuh memang dibutuhkan rektor yang tangguh juga supaya seluruh iklim, seluruh pimpinan sivitas UKI ini juga diajarkan untuk selalu bertumbuh, berpikir positif, dan tadi saya senang dengan kalimat Pak Rektor yang menyatakan bahwa profesi atau jabatan itu merupakan tugas panggilan yang memang harus kita tanggung jawabi. Tanggung jawabnya ini memang tidak hanya kepada manusia yang akan kita layani, tetapi yang terutama tanggung jawab kita kepada Tuhan, seperti itu Pak Rektor. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Rektor untuk sharing di malam hari ini bersama-sama dengan kami dan pemirsa TV Kita Sejahtera, FKIP UKI. Dan menutup rangkaian talkshow kita di malam hari ini, saya berharap ada sebuah closing statement dari Pak Rektor yang kali ini mungkin tidak hanya ditujukan kepada warga UKI, tapi seluruh peserta atau seluruh pemirsa TV Kita Sejahtera. Silahkan Pak Rektor. Ya, terima kasih. Jadi saya meminta buat kita semua, ya, punyalah cita-cita setinggi langit. Kalau kesempatan ada, tentunya kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Karena keberadaan kita ini, kalaupun misalnya kita di keluarga, ya kita lakukan maksimal, pasti keberadaan kita sebagai kepala keluarga juga bermanfaat bagi istri, anak-anak, cucu. Tapi kalau Tuhan angkat kita lagi naik, misalnya jadi pemimpin perusahaan, kayak Pak Narto bilang, CEO, artinya keberadaan dia akan bermanfaat lagi bagi banyak orang, tergantung jumlah karyawan, tergantung jumlah kliennya, tergantung juga pemirsanya seberapa banyak. Terus kemudian kalau diangkat lagi, misalnya makin tinggi lagi, sampai misalnya tadi Narto bilang, kalau jadi menteri gimana? Nah itulah, kalau jadi gubernur, jadi menteri, tentunya manfaat kita kalau kita kerjanya benar, akan semakin banyak lagi. Jadi jangan pernah batasi cita-cita kita, keinginan kita, lepas aja. Tuhan mau apa kita ikut. Ya, seperti saya bilang, hidup cuma sekali, lakukan yang maksimal. Kalau Tuhan kasih kita sehat, kenapa enggak? Ya, tapi kalau kita udah sakit-sakitan, ya udahlah, tahu diri lah. Kasih yang masih sehat. Kalau kita udah terlalu ketuaan, ya kasihlah yang muda buat tampil. Ya, memberikan kesempatan, saya kira itu hal yang baik juga. Tapi kalau obsesi berlebihan, keinginan berlebihan, itu juga agak bahaya. Tapi jangan pernah batasi cita-cita. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Demikian, terima kasih. Iya, jangan membatasi diri dan tetap memanfaatkan kesempatan dengan maksimal, karena kita tidak tahu hal besar apa yang akan Tuhan berikan di masa depan untuk kita. Baik pemirsa, kalimat tersebut menjadi kalimat penutup dalam talkshow edukasi kita di malam hari ini. Sampai bertemu kembali dalam program TV Kita Sejahtera di serial talkshow berikutnya. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Thank you. Vokasi Universitas Kristen Indonesia menyelenggarakan vaksinasi gratis bagi masyarakat. Pemberian suntikan vaksin jenis Sinovac ini menargetkan 3.000 orang yang akan divaksinasi. Rektor UKI Dr. Daniswara K. Harjono menjelaskan, Fakultas Vokasi UKI mendukung vaksinasi massal yang digencarkan pemerintah untuk mempercepat target herd immunity.
Ia berharap dengan percepatan vaksinasi, maka herd immunity akan tercapai sehingga diharapkan bisa mengurangi resiko paparan COVID-19. Ya, karena memang kita percaya bahwa untuk mensehatkan masyarakat, untuk memiliki manusia unggul di Indonesia, kita semua harus sehat. Tidak hanya sebagian kecil, tapi seluruh masyarakat harus sehat.